Shalom God's Lovers dimanapun saudara berada. Bertemu kembali bersama saya Randy Chandra Dinata di dalam program Words from Heaven. Dan kali ini kita akan membahas sebuah tema yang saya beri judul Real Love. Dan Real Love ini akan dibagi menjadi 6 bagian saudara, 6 part. Dan saya berharap dari setiap bagian yang ada saudara bisa diberkati dan semakin mengenal apa itu love yang sejati, kasih yang sejati itu. Nah, kita akan belajar sama-sama dari surat Korintus. Yang pertama pasalnya yang ke-13, ya tentunya adalah surat yang dibuat oleh Rasul Paulus untuk jemaat di Korintus. Nah, saudara yang menarik dari perikop ini, 1 Korintus pasal yang ke-13 yang berjudul kasih ini, adalah sebuah pasal yang diapit oleh pasal ke-12 dan juga yang ke-14. Di mana pasal yang ke-12 itu bicara tentang karunia, perikopnya berjudul rupa-rupa karunia tetapi satu roh. Dan pasal yang ke-14 perikopnya berjudul sekali lagi tentang karunia roh. Jadi ibaratnya hamburger saudara ya, kalau pasal 12 dan 14-nya itu adalah rotinya, maka pasal 13 yaitu tentang kasih adalah dagingnya saudara. Tentunya daging ini adalah menjadi inti ya dari pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Kita akan baca 1 Korintus pasal yang ke-13 ayat yang pertama sampai yang ketiga. Demikian bunyi firman Tuhan. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Nah, di sini Rasul Paulus mengingatkan setiap kita saudara bahwa yang namanya kasih itu bukanlah sekedar kumpulan bahasa-bahasa yang indah. Bahkan semua bahasa di dunia jika digabungkan, lalu lebih jauh lagi bahasa malaikat sekalipun, namun jika bukan kasih yang menggerakkan seseorang, kalau tidak ada kasih di dalam kata-kata yang terucap itu, maka itu layaknya seperti gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Ya, kasih gak boleh berhenti sampai kumpulan kata-kata yang indah, kata-kata yang bijak. Melainkan kasih harus diwujudkan dengan perbuatan nyata. Makanya ada istilah omdo saudara ya, omong doang, karena cuma bisanya ngomong tapi tidak ada prakteknya.
Love is an action, saudara. Kasih adalah sesuatu yang dipraktekkan di dalam kehidupan. Love is an action. Love is also an universal language. Kasih itu adalah bahasa yang universal. Di mana mungkin kita berbeda suku, berbeda budaya, berbeda bahasa. Namun kasih itulah bahasa yang bisa dimengerti oleh semua orang. Nah, berikutnya di ayat yang kedua di situ dikatakan, sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Nah, di sini saudara, Rasul Paulus memperlihatkan hal-hal yang spektakuler, hal-hal yang luar biasa, yaitu karunia, pengetahuan, bahkan iman yang sanggup untuk memindahkan gunung. Namun Rasul Paulus mengingatkan setiap kita, kalau bukan kasih yang menggerakkan kita di dalam melayani, termasuk dengan pelayanan yang spektakuler, itu pun semua menjadi sia-sia. Kasih itu harus lebih besar daripada karunia, lebih besar daripada pengetahuan, dan lebih besar daripada iman itu sendiri. Makanya di surat Roma pasalnya yang kelima ayat yang kelima, pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan ke dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Perhatikan saudara bahwa Roh Kudus bukan hanya memberikan yang namanya kuasa untuk melakukan berbagai perkara yang ajaib. Namun Roh Kudus itu juga dikaruniakan, dicurahkan supaya apa? Kasih Allah bisa memenuhi hati kita. Karena saudara, yang namanya kuasa jika tidak disertai dengan kasih, maka itu akan menjadi sesuatu yang otoriter, sesuatu yang justru menghimpit atau menekan orang lain, saudara. Namun dengan adanya kasih, di situ kita bisa menggunakan kuasa yang ada untuk melayani sesama. Nah, ayat yang ketiga saudara, di situ juga dikatakan, dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Bahkan saudara, perbuatan-perbuatan yang begitu menunjukkan pengorbanan, ya, tindakan-tindakan sosial, membagi-bagikan apa yang aku punya, bahkan menyerahkan diri untuk dibakar. Namun jika motifnya, alasannya bukan karena kasih, maka hal tersebut menjadi sia-sia. Ya, saudara, hari-hari ini kita menemukan orang berbuat baik, orang beramal, bersedekah, tujuannya untuk konten, saudara. Ya, yang penting ada kamera di sebelah kanan dan kirinya. Kalau kameranya udah standby, baru dia berbuat baik, saudara. Berbuat baik untuk mendapatkan pengakuan manusia, untuk mendapatkan popularitas. Nah, tentunya ini menjadi sesuatu yang tidak berkenan di mata Tuhan, saudara. Maka dari itu, dari ayat-ayat yang telah kita baca, biarlah kasih itu yang menjadi dasar. Biarlah kasih itu yang menjadi sikap hati dan motivasi kita di dalam kita melayani, di dalam kita membagi-bagikan apa yang kita punya, bahkan menyerahkan tubuh kita untuk dibakar, bahkan saat kita menggunakan yang namanya karunia, ya, yang menggunakan pengetahuan kita, bahkan iman kita, hendaklah kasih kepada Allah dan juga kepada sesama yang menjadi dasar dari perbuatan kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami sungguh mengucap syukur Tuhan untuk kesempatan kali ini. Di awal sesi ini ya Tuhan, di awal part ini kami sama-sama belajar bahwa kasih yang sejati itu bicara tentang sikap hati dan motivasi. Bukan sekedar apa yang kelihatan di luar, namun bagaimana hati kami dipenuhi oleh belas kasihan kepada sesama kami yang membutuhkan. Oleh karena itu Tuhan, kiranya Engkau curahkan hatimu di dalam setiap anak-anak-Mu, sehingga setiap tindakan yang kami lakukan, perbuatan yang kami lakukan, pelayanan yang kami lakukan, kasih itu menjadi dasar yang menggerakkan setiap kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin.
God's lovers sekalian, apabila saudara diberkati lewat renungan kali ini, saudara bisa membagikan link YouTube yang ada kepada saudara, kepada kerabat, dan teman-teman dari saudara sekalian. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.